Pemirsa, dari ajang Piala Asia U23, Timnas Indonesia membuat kejutan setelah mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Tantangan berikutnya bagi tim sepak bola Indonesia adalah Yordania yang telah dikalahkan Qatar. Seberapa besar peluang Timnas Indonesia untuk bisa menekuk Yordania? Untuk membahasnya telah bergabung mantan pemain Timnas Indonesia Bambang Nurdiansyah dan juga pengamat sepak bola Hardimen Koto. Selamat sore, Bung Hardimen. Bung Ardian. Dan selamat sore juga, Bung Banur. Pak Hardimen Koto. Baik, kita pertama langsung ke Bung Hardimen. Ini bagaimana dengan peluang Indonesia untuk mengalahkan Yordania setelah kemarin kita berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0? Ya, satu yang penting saya harus ucapkan selamat untuk kemenangan kita yang wow, luar biasa versus Australia 1-0. Ketika kita tidak bisa keluar dari tekanan partai pertama yang benar-benar merugikan banyak buat Indonesia. Tapi kita keluar dari tekanan itu dan kita bisa menang 1-0 melawan Australia, dan peluang kita untuk tiba di perempat final kembali hidup, kembali terbuka. Dan itu adalah pada saat melawan Yordania sebentar lagi. Betul. Indonesia minimal harus bisa memaksakan hasil imbang untuk bisa tiba di perempat final. Baik, mungkin sedikit review Bang. Kemarin hasil Indonesia yang bisa mengalahkan Australia 1-0 ini kan di luar prediksi banyak orang. Nah, Abang melihatnya seperti apa Bang? Iya, memang orang banyak melihat bahwa sulit buat kita untuk keluar dari tekanan ketika kita dikerjain habis-habisan dalam partai perdana melawan Qatar. Betul. Tetapi Indonesia bisa keluar dari proyek yang sangat tipis kemungkinan untuk bisa menang. Dengan komposisi pemain yang juga hanya 17 pemain, tim player. Ketika Ivar Jenner, ketika Justin Hubner tidak bisa tampil secara total, secara full time. Ketika Sananta Ramadan juga tidak bisa tampil. Tetapi Indonesia kemudian bisa lolos dari tekanan itu dan kita keluar sebagai pemenang. Wow, ini keren, Bang. Baik. Lalu untuk menghadapi Yordania, kalau kita lihat kan Indonesia ini selalu kesulitan ya menghadapi tim dari Timur Tengah. Semacam ada tekanan mental gitu. Nah, Abang melihatnya menghadapi Yordania ini akan seperti apa? Karena Yordania juga pasti akan bertarung habis-habisan nih, kayak laga hidup mati nih antara kedua timnas U23 ini. Adrian, situasinya beda. Jordan mesti menang. Mesti. Itu pilihan mutlak buat mereka melawan Indonesia. Tetapi buat kita, Indonesia cukup memaksakan hasil imbang. Dan saya yakin Sintayong sudah punya komposisi pemain starter yang ada di kepala dia. Baik. Kalau ada pertanyaan itu nanti kita bahas. Siap. Sebelum kita masuk ke situ, kita langsung ke Bung Banur. Mungkin dapat menjelaskan seperti apa strategi Sintayong saat ini untuk menghadapi Yordania yang tepat, yang harus dilakukan ketika Anda melihat Anda sebagai mantan pemain timnas legendaris ini, seperti apa melihatnya, Bung Banur? Ya, kalau kita memang draw saja kita lolos. Tetapi kalau pemain bertahan, saya pikir bukan keputusan yang baik juga. Artinya kita tetap menyerang, kita tetap harus memenangkan pertandingan, tapi juga pertahanan tidak boleh diabaikan gitu. Tetapi pola pikirnya atau cara mainnya jangan bertahan, itu justru berbahaya gitu. Artinya main normal, menyerang, tetapi Sintayong lebih tahu apa yang harus dilakukan di lini pertahanan. Jadi menyerang tetap menyerang, agresif tetap agresif, tetapi pertahanan sektor belakang dari gelandang bertahan ke belakang itu harus juga antisipasi ketika ada serangan-serangan dari Jordan. Karena kenapa? Jordan juga kan dia harus memenangkan pertandingan gitu. Artinya maksud saya keputusan bertahan itu tidak bagus juga untuk tim kita. Main saja menyerang, tetapi lini pertahanan tidak boleh lengah dan hati-hati dengan serangan-serangan daripada Jordan, seperti itu. Baik, Bu Manur, tapi kan kalau misalnya kita lihat yang menarik adalah ketika timnas Indonesia ini menghadapi tim-tim dari Timur Tengah seolah seringkali mendapatkan tekanan dan tidak bisa bermain dengan lepas. Apakah ini masalah kualitas dari pemain kita berkaitan dengan fisik atau berkaitan dengan mentalitas sehingga kita seringkali tidak bermain lepas ketika menghadapi tim-tim dari Timur Tengah? Ketika Anda menjadi pemain ini seperti apa, Bung Banur?
Justru kebalik ya, kalau lawan tim Timur Tengah itu relatif kita bisa berkembang sebenarnya. Baik. Tapi kita akan sulit ketika menghadapi tim-tim yang bermain dengan cepat. Contohlah Korea, Jepang umpamanya. Kita kesulitan. Tetapi kalau tim-tim Timur Tengah sebetulnya kita ngelawan karena cara mainnya pun tidak seperti Korea dan Jepang yang mengandalkan speed gitu kan. Saya pikir sebelum-sebelumnya juga kita sering bikin kejutan ketika bagaimana Widodo CS juga mengalahkan tim tuan rumah dan sebagainya gitu kan. Bahkan gol Widodo juga waktu itu Ciputra bisa gol terbaik Asia dan sebagainya gitu. Menurut saya peluang kita sangat besar lawan Jordan. Intinya bahwa 2 kali pertandingan sebenarnya lawan tuan rumah dan Australia. Anak-anak bermain bagus. Begitu ya. Jadi menurut saya kalau anak-anak tambah percaya dirinya, ditambah lagi dan mereka buktikan bisa mengalahkan Australia, tapi kan tidak ada masalah nanti lawan Jordan. Tapi sekali lagi keputusan bermain bertahan saya pikir bukan keputusan yang bijak, tetapi Sintayong saya pikir lebih tahu bagaimana dia menghadapi atau serangan-serangan dari Jordan karena di tim sepak bola timnya Sintayong itu sudah lengkap, ada tim analisa dan sebagainya. Gimana mereka mengantisipasi serangan-serangan Jordan. Tetapi sekali lagi saya cuma mau bilang main jangan bertahan. Artinya menyerang normal, tetapi sektor pertahanan jangan dilupakan. Baik. Harus lebih korek, dievaluasi lagi. Baik. Jadi kita jangan mengandalkan lini belakang saja, tapi lini depan juga harus kita perkuat. Nah, kita akan membahas tentang lini depan kita, tapi usai jeda, Bung Banur. Kabar Petang masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Kabar Petang. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan pengamat sepak bola. Di sini ada Bung Hardy Menkoto dan ada Bung Bambang Nurdiansyah, mantan pemain timnas dan juga saat ini sebagai pelatih. Dan kita langsung tadi ke Bung Bamnur. Ini kita bertanya soal lini depan dari timnas U23 kita ini seperti apa, Banur? Anda melihatnya, karena salah satu yang harus juga dipersiapkan adalah kekuatan striker kita untuk melakukan strategi menyerang, tidak hanya bertahan tadi Anda katakan. Ini seperti apa? Ya, pasti Jordan kan harus memenangkan pertandingan ini sore, minimal, atau besok ya, sorry. Artinya, pasti mereka agak terbuka, karena harus menang, terus saja dia tersisih. Nah, situasi ini bisa kita manfaatkan, jangan saja bertahan. Kita tetap menyerang, tetapi sekali lagi, ini pertahanan kita, saya pikir Sintayong sudah tahu apa yang harus dilakukan, lebih bagus lagi, karena ketika dia menyerang untuk memenangkan pertandingan, ada celah-celah yang bisa kita manfaatkan. Kalau ditanya, bagaimana dengan penyerang-penyerang kita? Itulah salah satunya kita, di liga kita, itu kan striker atau penyerang itu banyak didominasi pemain asing. Padahal potensi lokal sebenarnya, anak-anak muda kita sebenarnya punya potensi itu. Kalau saya ngelatih, anak-anak muda kita tuh banyak striker yang berbakat sebenarnya. Tapi ketika pelatih itu dituntut, pelatih di liga dituntut untuk berprestasi, dan pemain asing juga diperbolehkan, tidak ada pilihan gitu. Kita hire pemain asing. Nah, pemain muda kita yang punya potensi tadi, kalau dia tidak dimainkan atau jarang main, potensi yang ada akan berhenti di situ. Bukankah kompetisi itu sebetulnya untuk mengasah para pemain untuk bisa meningkatkan kualitas dia? Karena kompetisi itu kan kalau di mukanya pemain atau atlet lah, kompetisi itu. Nah, kalau mereka punya potensi bagus, berhenti di situ, tidak jarang dimainkan, ya berhenti sudah sampai di situ. Nah, ini salah satu juga kendala buat tim nasional kita. Tetapi belakangan ini sebetulnya banyak muncul pemain-pemain muda yang punya potensi. Mudah-mudahan Sintayong terus memberi kesempatan mereka, pemain-pemain muda kita ini, kalaupun di klub mereka jarang main, pertandingan internasional, uji coba segala macam, itu bisa juga meningkatkan kemampuan atau potensi yang ada pemain muda kita, terutama pemain depan. Baik. Nah, sekarang kita ke Bung Hardiman. Anda melihatnya Sintayong ini kan gemar melakukan perubahan. Bagaimana komposisi star line up kita saat ini untuk menghadapi Yordania? Anda melihatnya mulai dari lini
depan, tengah, dan belakang ini seperti apa? Saya melihat di lini belakang tidak ada pilihan, tetap. Oke. Ada Hernando Ari di bawah Mister, dua bek sayap, ada Fajar Faturrahman di kanan, Pratama Arhan di kiri, di tengah ada Ferrari bersama Kapten Rizky Ridho. Baik. Di depan mereka ada Justin Hubner. Ini kekuatan yang sangat menggembirakan buat kita. Dan dua di tengah, saya melihat ada nama yang sangat asik. Ivar Jenner, dia kembali. Dia kembali akan berduet dengan Marcelino Ferdinand. Di depan, Witan di kanan. Di kiri kemungkinan Schroeder kembali akan dipakai sebagai starter. Ya. Di tengah ada Rafael Strike. Inilah komposisi terbaik yang dimiliki oleh Sintayong. Bagaimana dia bisa memaksimalkan partai yang sangat penting, sangat menentukan versus Jordania. Dan kita melihat bagaimana ada banyak nama di subs ya. Ada Hoki Caraka belum pernah dimainkan. Ada Ramadan Sananta kembali bisa bermain. Ya, saya pikir seperti itu. Dan kemungkinan besar Indonesia juga akan keluar menyerang. Tapi tentu ekstra waspada, ekstra hati-hati. Karena kita juga tidak mau dicolong, di fast break oleh Jordan. Dan kita kecolongan dengan gol yang juga menyakitkan buat kita. Saya pikir inilah saatnya buat Indonesia best performance dan muncul sebagai tim pertama yang bisa tiba di perempat final dalam sejarah sepak bola Indonesia di Piala Asia Under 23. Ya. Yang menarik dua nama, saya tertarik dengan dua nama, ada Ivan Jenner yang sempat terkena kartu merah dan dapat memperkuat di timnas U23 melawan Yordania. Berikutnya ada Justin Hubner yang juga sangat sibuk di Osaka dan terus memperkuat timnas saat ini. Anda melihat dua nama ini seperti apa? Saya lebih memfokuskan kepada Justin Hubner. Ini anak luar biasa. Baik. Dia sudah memperjelas bagaimana kecintanya untuk tim nasional Indonesia. Hari Rabu sore dia masih main untuk Cerezo Osaka. Melawan Morioka dalam Piala J-League. Habis main dia terbang ke Doha. 11 jam 55 menit. Betul, hampir 12 jam. Dan itu hanya terbang. Belum prosesi menuju bandara. Belum prosesi keluar dari bandara di Doha. Dan dia langsung ke stadion. Baik. Dan di stadion ganti baju dan bertarung selama 28 menit plus 11 menit extra time. Luar biasa ini. Dan saya angkat topi untuk Justin Hubner bagaimana dia menjelaskan kecintanya untuk Indonesia. Sebentar lagi versus Jordania dia akan tampil sebagai starter dan dia tentu akan memberikan yang terbaik. Dia adalah preman dalam tanda kutip untuk timnas Indonesia. Baik. Sebentar lagi dia akan menjadi bukti penting bahwa Indonesia butuh pemain-pemain yang menjelaskan cinta totalnya buat skuad Garuda. Baik. Kalau untuk Ivan Jenner sendiri seperti apa? Jenner kita tahu dia terusir dengan kartu merah. Beberapa detik masuk di babak kedua. Untuk sebuah kartu merah yang sangat layak dipertanyakan. Tapi dia keluar tanpa ada protes yang berlebihan. Dia absen satu partai melawan Australia. Dia menyaksikan kemenangan Indonesia melawan Australia dari tribun. Dia ke lapangan memberi ucapan selamat dan hari ini sebentar lagi dia akan menjadi pemain penting buat skuad Indonesia. Dan Jenner juga kelas. Sama seperti Hubner, sama seperti Marcelino dan banyak nama lain di skuad Indonesia. Tapi untuk lini serang kita kan banyak orang yang bilang bahwa penyelesaian akhirnya ini tidak mulus nih. Ini Anda melihat seperti apa? Apakah juga dari lini tengah yang kurang suplai bola ke depan atau seperti apa? Ada banyak temuan di sini. Boleh jadi soal suplai dari second line yang tidak begitu optimal. Tetapi dengan kehadiran Hubner, bagaimana dia bisa tampil sebagai satu pemain penting yang berperan vital untuk skuad Indonesia. Boleh jadi Ivar Jenner dan juga Marcelino itu lebih fokus dalam mengalirkan bola untuk para pemain yang beredar di lini depan. Pertanyaannya, seberapa hebat Rafael Struk bisa keluar dengan penyelesaian yang optimal? Betul. Boleh jadi kemungkinan Hoki Caraka dimainkan oleh Sintayong. Boleh jadi Ramadan Sananta dimainkan oleh Sintayong.
sebagai starter. Apapun itu urusan Sintayong. Kita akan menyaksikan bagaimana duel melawan Jordania itu benar-benar satu duel yang bikin kita tentram. Asik. Betul. Ya, jadi dari obrolan kita hari ini bersama Bung Hardiman juga bersama Bung Bambang Nurdiansyah ini pada optimistis peluang Indonesia menghadapi timnas U23 Yordania ini sangat besar untuk kita menang. Nah, sekarang kita prediksi skor. Bung Hardiman kira-kira berapa Indonesia melawan timnas U23 Yordania, dan Bung Banur juga prediksi skornya berapa timnas U23 melawan timnas Yordania. Silakan dari Bung Hardiman dulu. Saya tidak suka dengan Saya pikir skor nggak begitu penting ya. Karena apa? Karena ini urusannya adalah prediksi. Tetapi kalau harapan, saya berharap Indonesia menang. Baik. Skornya tipis, berapapun, tapi Indonesia menang. Baik. Dan harapannya Indonesia menang walaupun hanya dengan skor tipis. Yes. Siap. Itu dari Bang Hardiman. Silakan Bung Banur. Bung Banur, masih dapat mendengar suara kami? Baik. Ya, jadi itulah tadi ya harapan kita bahwa besok malam timnas Indonesia U23 dapat mengalahkan, ya bukan hasil imbang, tapi mengalahkan timnas U23 Yordania dan dapat melaju ke babak selanjutnya. Dan kalau lolos ke quarter final, ini juga adalah sejarah. Baik, Bung Banur, harapan untuk timnas Indonesia seperti apa, Bung Banur? Silakan. Saya pikir berapapun skornya, yang penting kita harus lolos dulu. Baik. Mau 1-0, 2-0, bahkan draw pun kita yang penting lolos gitu. Dan seperti Bung Hardiman katakan tadi, kalau kita lolos ini sebuah prestasi besar menurut saya. Baik, terima kasih Bung Banur telah bergabung bersama kami dan juga Bung Hardiman Koto telah bergabung bersama kami menyampaikan pendapatnya, dan tentu semua berharap Indonesia dapat mengalahkan Yordania di Piala Asia kali ini. Dan pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menggelar halal bihalal di kediamannya di Widya Chandra Senayan, Jakarta Selatan. Apa yang dibicarakan? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Petang.